Deretan bek Chelsea yang mencetak 2 gol di satu laga. Dengan 2 golnya vs Newcastle pada hari Sabtu, Reece James bergabung dengan para bek Chelsea terpilih yang telah mencetak 2 gol untuk The Blues dalam pertandingan di ajang Premier League. Sejumlah pemain bertahan kami telah berkontribusi pada perolehan gol Chelsea musim ini, dengan Marcos Alonso, Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rudiger, Ben Chilwell, dan Andreas Christensen bergabung dengan James di daftar pencetak gol kami musim ini. Namun jauh lebih jarang menemukan pemain bertahan yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan, seperti yang dilakukan pemain yang berusia 21 tahun itu dengan 2 golnya, yang pada akhirnya mematahkan perlawanan The Magpies di St. James Park. Berikut adalah 4 bek lain yang membuat jejak mereka untuk The Blues. John Terry, mantan kapten, pemimpin, dan legenda kami adalah bek dengan gol terbanyak di ajang Premier League sepanjang masa dengan 41 gol. Dan dia 2 kali mencetak 2 gol dalam satu pertandingan tandang Liga di London. Di Charlotte Athletic pada November 2004, John Terry naik pitam ketika The Blues tidak diberi penalti di awal babak kedua dikarenakan pelanggaran lawan terhadap Thiago. Tetapi ia membalas dendam dengan mencetak gol melalui sundulan keras dari tendangan sudut untuk mengubah skor menjadi 2-0 setelah 47 menit. 3 menit kemudian, tendangan volley-nya sukses mengalahkan kiper Dean Kelly saat kami menang 4-0 saat itu. Kapten The Blues mengulanginya lagi pada April 2013 dalam derby London Barat di Fulham, setelah David Luiz mencetak gol terlebih dahulu dengan tendangan jarak jauh yang sensasional. John Terry 2 kali menggunakan kepalanya untuk menjebol gawang Fulham saat dia menyundul umpan silang Juan Mata sesaat sebelum turun minum, sebelum menyambut tendangan dekat yang gawang Fernando Torres dengan 20 menit tersisa saat itu. Branislav Ivanovic menjadi favorit para supporter setelah menyundul 2 gol pertamanya untuk Chelsea dalam kemenangan 3-1 di Liverpool di perempat final Liga Champions pada tahun 2009, dan pemain Serbia itu tentu memiliki bakat untuk mencetak gol penting selama waktunya di Stamford Bridge dengan 34 gol. Dia juga mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 Liga Champions atas Spartak Moskow pada 2010 dan kemenangan 4-2 di Premier League saat versus Aston Villa pada Maret 2012. Di pertandingan terakhir, kontribusinya sangat penting karena Villa bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyamakan skor sebelum Ivanovic memanfaatkan sepak pojok dengan 7 menit tersisa dan mencetak gol untuk kedua kalinya dengan sundulan untuk mengembalikan keunggulan kami setelah terus memastikan kemenangan di perpanjangan waktu. Marcos Alonso. Sejak tiba di Chelsea pada tahun 2016, Marcos Alonso telah menjadi salah satu bek paling produktif dengan 25 gol untuk The Blues, termasuk 3 mencetak brace atau 2 gol di ajang Premier League. 2 gol The Blues pertamanya saat melawan Leicester pada Januari 2017. Sang bek sayap Spanyol itu membuka skor dengan kaki kanannya setelah 6 menit sebelum menambahkan gol keduanya dengan kaki kirinya di babak kedua saat Chelsea menang 3-0 dalam kampanye untuk mengangkat gelar Liga musim tersebut. Dia mengulangi prestasi itu dalam kemenangan 2-1 yang mengesankan atas Tottenham di Wembley pada Agustus berikutnya, membuka skor dengan tendangan bebas yang menakjubkan setelah 24 menit dan kemudian mencetak gol kemenangan 2 menit dari waktu setelah serangan balik yang cepat. 2 gol terakhirnya membantu menyelamatkan hasil imbang 2-2 di Bournemouth pada akhir Februari 2020. Di Carey telah mencetak 2 gol dalam 3 menit untuk memimpin setelah gol pembuka babak pertama Alonso. Tetapi pemain Spanyol itu menyelamatkan 1 poin kami ketika ia menyundul bola 5 menit menjelang pertandingan usai. Antonio Rudiger sendiri tidak mencetak gol secara reguler untuk Chelsea seperti John Terry, Ivanovic, ataupun Alonso. Pemain Jerman itu memilih waktu yang tepat untuk mencetak satu-satunya 2 gol di musim 2019-2020 saat Chelsea vs Leicester City. Dia memecah kebuntuan dengan menyundul tendangan sudut Mason Mount di menit pertama babak kedua. Tetapi The Foxes membalikkan keadaan dengan gol Harvey dan Ben Chilwell yang membuat mereka unggul 2-1 di pertengahan babak kedua. Namun Rudiger sekali lagi melakukan kombinasi yang luar biasa dengan Mason Mount 19 menit sebelum pertandingan usai, menyambut tendangan bebas sang gelandang dengan sundulan indah yang melatih Kasper untuk mengubah skor menjadi 2-2. Dan itu adalah hasil yang akhirnya terbukti penting ketika The Blues lolos ke Liga Champions setelah menyelamatkan musim di tempat keempat, unggul 4 poin dari Foxes yang berada di urutan kelima. Dari keempat pemain di atas, siapa favorit kalian?
Thomas Tuchel patahkan kutukan Newcastle lebih baik dari Mourinho. Sabtu 30 Oktober 2021, Chelsea membungkam 3 poin dari duel tandang ke markas Newcastle. The Blues menang telak dengan skor 3-0. Kemenangan ini penting bagi Chelsea untuk menjaga posisi di puncak klasemen sementara. The Blues memimpin dengan 25 poin, mengungguli Liverpool dan juga Manchester City. Menariknya, kemenangan di markas Newcastle kali ini juga menjadi catatan istimewa untuk Thomas Tuchel. Bos The Blues Thomas Tuchel berhasil mematahkan kutukan di St James Park. St James Park adalah salah satu stadion sulit untuk dikunjungi, khususnya bagi Chelsea. The Blues memiliki catatan buruk di bawah pelatih-pelatih berbeda di sana. Di era pertama Jose Mourinho ketika Chelsea terbukti sangat kuat, mereka menelan 2 kekalahan dan 1 imbang di sana. Di era kedua Mourinho, catatan yang sama terulang. 2 kekalahan dan 1 hasil imbang, Newcastle terbukti sebagai lawan yang alot. Bukan hanya Mourinho yang mengalami kesulitan setiap kali memimpin Chelsea ke kandang Newcastle. Di era Antonio Conte, Chelsea kalah dengan skor 0-3. Di era Frank Lampard, Chelsea kembali kalah dengan skor 0-1. Riwayat buruk inilah yang menghantui Chelsea ketika menyambangi Newcastle akhir pekan lalu. Meski begitu, Thomas Tuchel terbukti bisa mematahkan kutukan tersebut. Chelsea bermain luar biasa untuk menguji kemenangan 3-0 dan naik ke puncak klasemen. The Blues menang, Thomas Tuchel membuktikan diri sebagai pelatih terbaik Chelsea saat ini. Bagaimana pendapat kalian?